Guys, kok itu gerobaknya digoyang-goyang gitu ya? Lagi jualan apa ya bapaknya? Oh, ini tuh jajanan jadul yang susah banget sekarang ditemuin guys. Ini tuh namanya es goyang atau biasa disebut es lilin guys. Ada 3 rasa. Besti, siapa sih yang gak tahu jajanan legendaris satu ini? Yaps, cemilan ringan, dingin, dan menyegarkan ini selalu jadi primadona anak muda di tahun 90-an. Tapi seiring berjalannya waktu, es lilin mulai hilang nih kejayaannya. Bahkan udah susah banget buat nemuin pedagang yang berjualan di lingkungan sekitar. Besti, ngomongin soal es lilin yang udah jarang ditemuin, ternyata ada loh pabrik es lilin legendaris yang masih ada sampai saat ini. Penasaran kan? Yuk kita cek faktanya. Lokasinya ada di sekitar Jembatan Merah Desa Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah. Cukup 100 meter dari jalan raya, kita udah langsung nemuin pabrik es lilin yang ada di dalam gang. Wah, pas banget tuh ada pekerja yang lagi buat adonan. Kita intip prosesnya yuk. Besti, es lilin identik dengan adonan dasar santan kelapa. Setiap produksi, pabrik ini selalu pakai santan instan 10 liter yang ditaruh dalam 4 wadah tembaga. Untuk mempercantik bentuk es, adonan santan dicampurkan dengan krim berwarna coklat dan pink. Yap, sesimpel ini Besti. Tapi justru rasa sederhana jajanan kayak gini nih yang suka bikin ngangenin. For your info, pabrik ini udah ada sejak tahun 1980-an dan menjadi warisan turun-temurun. Awalnya, di kota Bogor ada 7 pabrik es lilin. Tapi seiring berjalannya waktu, hanya 1 pabrik inilah yang tersisa sekarang dengan total 5 pekerja dan 10 pedagang. Setiap kali produksi, biasanya para pekerja mencetak 960 potong es lilin. Semuanya dibentuk menggunakan satu cetakan yang tiap listnya berisi 40 rongga. Kebayangkan selama apa nuangin adonan ke ratusan cetakan kayak gini? Walaupun udah berusia 60 tahun, si bapak lihai banget tuh pindahin adonannya. Iyalah, tiap hari kan kerjaannya kayak gini. Kalau ini sih masih kecil Besti. Saya bisa lah bantuin si bapak sampai akhir. Adonan es yang saya kasih lidi ini direndam pakai air garam di mesin pendingin. Hayo, pasti salfok ya sama mesinnya. Yap, ini dia mesin pendingin yang udah ada dari zaman penjajahan Belanda. Kalau mesin yang lagi kita gunain ini datangnya dari Jerman, Besti. Walaupun beberapa kali sempat mati, tapi akhirnya bisa diperbaiki dan berfungsi sampai sekarang. Mantap! Yeay, setelah nunggu selama 45 menit, akhirnya es lilin udah jadi. Tapi bukunya belum sempurna nih, masih nyoy-nyoy teksturnya. Kalau udah dikeluarin dari cetakan, tinggal masukin deh ke dalam freezer. Tuh, lihat, banyak banget kan es lilinnya. Jadi ngiler ya kalau banyak gini. Sambil nunggu esnya beku, pedagang harus nyiapin termos buat jualan. Termos-termos ini juga udah ada dari zaman penjajahan. Gak perlu khawatir es meleleh, termos asal Jepang ini bisa tahan sampai 24 jam. Akhirnya es lilin udah beku sempurna dan siap buat di-packing. Tante Yolanda, pemilik pabrik es lilin, langsung turun tangan buat ngecek kualitas dan jumlah es lilin yang dibawa setiap pedagang. Tante Yolanda ini merupakan generasi ketiga yang melanjutkan pelestarian es lilin di kawasan Jabodetabek. Jadi penasaran, kok bisa ya pabrik ini bertahan sampai sekarang? Saya dipesan sama orang tua saya, ya pertahanin pabrik es ini ya. Biarin orang pada masih pada yang mau dagang gitu ya, biar mereka bisa cari makan, cari uang di sini gitu. Ya sekarang kan saingan banyak ya, jadi kita cuma bisa bertahan aja gitu aja ya. Kita nggak bisa kayak dulu lagi ya rame gitu ya, sekarang nggak bisa. Semua pedagang punya rute jualannya masing-masing, pedesaan hingga perkotaan. Kalau Pak Kasih ini bakal jualan ke Jakarta naik kereta. Lihat tuh persiapannya nggak main-main, termosnya dibungkusin dulu Besti. Jadi mau ikut jualan deh. Kira-kira banyak gak sih orang yang masih tertarik beli jajanan yang mulai dilupakan ini? Tapi saya mau ikut yang jualannya deket-deket aja, Besti. Besti, sekarang semuanya udah siap. Nah, saya sekarang mau ikut Bapak jualan, boleh Pak? Boleh. Oke, let's go. Pak Tarjian gak mau dibantuin mikul nih. Ya udah, saya jadi tim hore aja ya, Pak. Kalau Pak Tarjian ini udah jualan berapa lama, Pak? Udah, 20 tahun ada. Berapa? 20 tahun ada. 20 tahun? Iya. Wih. Kita berhenti di depan sekolah aja, Besti. Soalnya kata si bapak yang suka beli es lilin anak kecil. Wih,
Wih, bener aja tuh. Emak-emak yang bawa anaknya langsung pada ngeborong jualan kita. Tapi bentar, ini yang suka anaknya apa emaknya sih? Saya dari dulu ini makan ini tuh jajanan lagi saya SD. Sekarang baru ketemu lagi nih sekarang nih. Kecil pernah makan terus ada lagi sekarang es krim. Oh, masih ada Yang ketan. sekarang mah nggak enak, manisnya bang kebanyakan. Seneng deh bisa ngobatin rasa kangen emak-emak zaman now. Pak Tarjan juga langsung senyum tuh ngelihat dagangannya laku. Besti, meskipun banyak jajanan modern yang bermunculan, keberadaan es lilin legendaris ini masih tetap ditunggu para pelanggan yang ingin bernostalgia, selain anak-anak yang memang suka dengan makanan manis dan dingin ini. Semoga pabrik es lilin jadul yang tersisa sekarang bisa terus bertahan di tengah persaingan es krim modern ya.